Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke 7 lapisan OSI layer ya. Jadi di dalam lapisan layer itu ada 7 lapisan. Ya. 7 lapisan OSI layer itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. OSI layer itu merupakan Open System Interconnection referensi model. Itu merupakan model standarisasi internasional yang dibangun oleh International Standardization Organization atau ISO atau ISO dan International Telecommunication Union Telecommunication atau disingkat ITZU-T. OSI Reference Model ini digunakan sebagai model standar internasional, ya, digunakan sebagai model standar internasional untuk menjelaskan komunikasi data di jaringan. Model ini diluncurkan dan mulai digunakan oleh semua vendor perangkat jaringan pada tahun 1984. Singkatnya, OSI Reference Model ini merupakan model referensi standar yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Ada beberapa keuntungan menggunakan OSI layer ini atau OSI Reference Model. Ya. Keuntungan yang pertama adalah membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat lebih mudah untuk diatur dan dipelajari. Kemudian, standarisasi interface yang digunakan sehingga membantu vendor-vendor perangkat jaringan yang berbeda dalam membangun dan mendukung pengembangan setiap perangkat. Kemudian menjembatani perbedaan teknologi jaringan yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, mempercepat perkembangan teknologi jaringan. Nah, itu beberapa keuntungan jika menggunakan model OSI Reference Model ini. Ya. Kemudian, saya bilang tadi sebelumnya adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Di sini bisa Anda lihat model OSI ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, application itu adalah network process to application. Presentation adalah data representation and encryption, dan seterusnya. Urutan 7 lapisan OSI layer dan fungsinya dimulai dari lapisan ke-1, yaitu lapisan fisik, sampai lapisan ke-7 atau lapisan aplikasi. Tetapi untuk pemrosesannya tergantung dari sisi mana kita melihat. Ya, jadi untuk pemrosesan itu tergantung dari sisi mana kita melihat. Jika 7 lapisan OSI dilihat dari sisi penerima, maka proses 7 lapisan OSI dimulai dari lapisan fisik atau physical layer. Menuju ke kemana? Menuju ke lapisan aplikasi. Nah, jadi dari physical, kemudian data link, network, transport, session, presentation, sampai application. Nah, akan tetapi jika dilihat dari sisi pengiriman, ya, maka prosesnya dimulai dari lapisan aplikasi atau application layer menuju lapisan
fisik. Jadi dari application, presentation, session, transport, network, data link sampai dengan kemudian ke physical layer. Nah, kita mulai dari lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini merupakan lapisan di mana terjadi proses konversi data digital ke analog atau dari analog ke digital. Ya. Sinyal analog yang dihasilkan itu tergantung media transmisi yang digunakan. Apa medianya? Bisa tembaga, fiber optik ataupun wireless. Data digital akan dikonversi ke sinyal listrik jika media transmisi yang digunakan menggunakan media kabel tembaga. Data digital itu nanti akan dikonversi ke sinyal cahaya jika media transmisi yang digunakan adalah media fiber optik. Kemudian data digital itu akan dikonversi menjadi gelombang radio jika media transmisi yang digunakan merupakan media nirkabel atau wireless atau tanpa kabel. Nah, jadi data digital yang masuk ke sini nanti dikonversi, ya, apa yang digunakan medianya? Media kabel, tembaga, fiber optik atau jaringan wireless. Kemudian fungsi dari physical layer itu diantaranya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan tadi, ya. Kemudian menentukan metode pensinyalan. Ya, yang selanjutnya melakukan konversi sinyal digital ke sinyal analog jika berada di sisi pengirim atau melakukan konversi dari analog ke digital jika berada di sisi penerima. Nah, jadi data digital dirubah ke analog jika berada di sisi pengirim. Kalau dikonversi dari analog ke digital itu dari sisi penerima. Ya. Kemudian menentukan arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring. Selanjutnya adalah menentukan topologi jaringan dan pengkabelan. Topologi jaringan kemarin ada apa aja? Ada topologi jaringan bus, topologi star, topologi mesh, topologi cincin, ya, topologi pohon. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Kemudian kita masuk ke data link atau lapisan data link. Lapisan data link ini berfungsi untuk mengatur proses pengiriman data melalui media serta menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ya. Secara lengkapnya, pada lapisan ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Mengatur proses pengiriman data melalui media. Menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame tadi. Kemudian melakukan pengalamatan secara fisik atau perangkat keras seperti MAC address. Nah. Kemudian menentukan perangkat-perangkat jaringan beroperasi seperti NIC, switch layer, bridge, ya. Kemudian melakukan flow control. Nah, kemudian koreksi kesalahan atau error connection. Nah, itu beberapa fungsi dari lapisan data link. Lapisan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan logical link control atau LSC dan lapisan media access control atau MAC. Nah, media access control
itu merupakan sublayer pertama atau sublayer bawah dari layer data link yang mampu memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan. Dan memegang address fisikal media access control address. Untuk address jaringan. Fungsi dari media access control itu adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan metode akses kontrolnya Carrier Sense Multiple Access with Collision Detective atau CSMA atau CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Sedangkan logical link control atau RLC itu merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802 dan protokolnya dibuat berdasarkan protokol High Level Data Link Control atau HDLC. RLC salah satunya itu adalah mempunyai fungsi sebagai pemeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Ya. Kemudian selanjutnya adalah network layer. Network layer di sini merupakan lapisan ketiga pada OSI reference model yang memiliki fungsi atau memiliki peran yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP atau Internet Protocol. Kemudian membuat header untuk paket-paket. Dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Network layer lebih kepada pengaturan pengalamatan secara logikal. Dengan kata lain, secara garis besar fungsi dari network layer itu adalah antara lain mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, mengatur penentuan jalur atau path pengiriman data antara end system. Kemudian pengaturan routing. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lapisan transport layer. Ya. Lapisan ini atau lapisan transport layer tadi itu mempunyai beberapa fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Ya. Jadi memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Ya. Kemudian membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima dengan sukses atau acknowledgement. Selanjutnya mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Jadi kalau ada paket-paket yang hilang itu berarti ya tidak utuh ya. Karena dalam pengiriman data itu sama seperti kita mengirim suatu barang. Ya. Jadi paket-paketnya dipotong-potong dulu. Nah nanti kalau ada salah satu atau 2 atau 3 paket itu yang hilang di tengah jalan, maka fungsi transport layer ini adalah mentransmisikan ulang. Jika Anda mengopi file dari laptop 1 ya, ke laptop 2 atau dari flash disk ke laptop, itu kan ada prosesnya berapa menit. Nah itu proses itu kadang kan berhasil, kadang tidak. Ya, dalam jaringan. Nah, fungsi transport layer ini adalah untuk mentransmisikan ulang jika ada paket yang hilang di tengah jalan. Ya. Kemudian session layer atau lapisan sesi. Ini merupakan lapisan kelima. Ya.
Lapisan kelima pada OSI layer yang mengizinkan sisi koneksi antar node pada sebuah jaringan itu dibuat atau dihancurkan. Session layer bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer. Kemudian membuat struktur sesi komunikasi. Nah, jadi session ini atau sesi layer ini ya mempunyai tanggung jawab melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, membuat struktur sesi komunikasi, dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan. Nah, selain itu, lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaringan logis dan juga menetapkan port TCP IP atau port-port komunikasi. Sebagai contoh, ya, protokol NetBIOS itu dapat dianggap sebagai sebuah protokol yang berjalan pada lapisan ini. Secara umum, session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Kemudian melakukan pengenalan nama jaringan yang logis serta menetapkan port komunikasi. Nah, itu tentang session layer atau lapisan sesi. Selanjutnya, lapisan presentasi atau presentation layer. Ya. Presentation layer ini merupakan lapisan ke-6 pada OSI reference model atau lapisan OSI tadi. Ya. Yang mempunyai fungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Secara umum, fungsi utama dari lapisan ini adalah menjamin data dapat dibaca oleh sistem yang menerima data. Kemudian menentukan format data yang dikirimkan atau diterima. Menentukan struktur data, yang terakhir adalah mengatur data transfer sintak bagi application layer. Nah, jadi fungsinya, saya ulangi lagi ya, fungsi utama dari lapisan ini ya, menjamin data. Jadi data dijamin. Ya, dapat dibaca oleh sistem yang menerima data. Kemudian menentukan format data yang dikirimkan atau diterima. Jadi format datanya ditentukan dulu oleh lapisan presentation di sini. Nah, kemudian menentukan struktur data. Yang terakhir adalah mengatur data transfer sintak bagi application layer. Kemudian yang terakhir ya, lapisan ke-7 ya adalah application layer atau layer lapisan aplikasi. Application layer ini merupakan lapisan terakhir atau lapisan ke-7 ya. Dan mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan.
mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Kemudian membuat pesan-pesan kesalahan ya, yang ada. Jadi itu merupakan fungsi dari layer aplikasi. Kemudian, sedangkan contoh protokol pada lapisan application layer ini, nah, itu adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Nah, itu adalah 7 lapisan layer yang ada. Dimulai dari lapisan fisik atau physical layer. Kemudian data link, network, transport, session, presentation, sampai application layer. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses encapsulation dan decapsulation data. Nah, perlu kita ketahui dan pahami bahwa setiap data yang akan dikirimkan ke jaringan itu harus melalui sebuah proses yang disebut dengan proses data encapsulation atau enkapsulasi data. Ya, jadi jika data itu akan dikirimkan ke jaringan, harus melalui proses yang disebut sebagai data encapsulation atau enkapsulasi data. Sebaliknya, ketika data itu diterima, data tersebut tidak akan bisa dibaca sebelum melalui sebuah proses yang disebut dengan proses data decapsulation atau dekapsulasi data. Jadi kalau mau data dikirim, ya, itu harus melalui proses yang namanya enkapsulasi data. Kemudian jika data mau dibuka atau mau diterima, ya, dan dibuka itu melalui proses dekapsulasi data. Ya. Jadi itu gambaran dari proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Kemudian bisa kita sebutkan, ya, simpulkan, enkapsulasi itu sendiri adalah suatu proses yang membuat suatu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Dan dekapsulasi adalah proses pelepasan header-header yang telah ditambahkan pada paket data yang dikirimkan. Itu adalah proses enkapsulasi. Jadi, suatu proses membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Itu namanya kapsulasi. Kalau dekapsulasi, proses pelepasan. Ya. Sedangkan enkapsulasi data itu merupakan proses pemberian informasi itu berupa header atau trailer menjadi paket data, itu bisa berbentuk protokol data unit sebelum dikirimkan ke layer selanjutnya. Untuk memahami proses enkapsulasi data, maka kita harus memahami tahapan yang dilakukan dalam proses enkapsulasi berikut. Nah, ini adalah tahapan yang dilakukan dalam proses enkapsulasi data. Tahap pertama itu adalah tahap PDU atau protokol data unit. Protokol data unit adalah data. Jadi pada tahapan pertama ini atau tahapan 1 ini, ya, terjadi suatu proses perubahan. Perubahan apa? Perubahan format. Format aplikasi menjadi PDU yang disebut sebagai data yang dikirimkan melalui media jaringan. Tahap kedua, ya, itu terjadi
pada tahapan kedua ini ya, ini terjadi proses pengumpulan data yang akan dikirimkan menjadi paket data yang disebut sebagai segmen. Nah, jadi dari data kemudian menjadi segmen. Untuk tahap yang ketiga, nah, ini terjadi pemberian informasi yang disebut sebagai network header. Pemberian informasi alamat logikal atau IP address, asal dan tujuan paket data. Nah, itu pada tahap 3 adalah pemberian informasi dan IP address. Kemudian pada tahap keempat itu adalah frame atau terjadi proses pemberian informasi. Informasi apa? Frame header dan trailer. Pemberian informasi paket data mengenai perangkat jaringan yang terhubung langsung atau directly connected. Tahapan 5 atau bits itu adalah terjadinya proses konversi paket data digital menjadi sinyal-sinyal listrik agar paket data dapat dikirimkan melalui media. Nah, itu 5 tahapan dalam proses enkapsulasi. Ya. Tahap pertama, perubahan format aplikasi, ya, itu menjadi data. Kemudian yang kedua, data menjadi segmen. Kemudian dari segmen itu nanti terjadi pemberian informasi dan pengalamatan IP address, asal dan tujuan. Pada tahap keempat, ini terjadi proses pemberian informasi di mana paket data itu ya, terhubung langsung atau directly connected. Tahap yang kelima ini, nah itu adalah terjadinya proses konversi paket digital menjadi sinyal listrik. Kenapa dulu menjadi sinyal listrik? Supaya paket data yang dikirimkan itu ya, bisa dikirim melalui media. Itu tadi proses enkapsulasi tadi ya. Dari tahapan di atas dapat kita lihat jika proses enkapsulasi itu terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap 1 sampai tahap 5. Jadi dari data ke bit data, segmen sampai bit. Sedangkan proses dekapsulasi itu tinggal dibalik aja ya, dari 5 ke 1. Jadi dari bit, frame, paket, segmen ke data. Nah, ini adalah gambaran dari proses enkapsulasi data tadi ya. Dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Di physical itu terjadi pengkonversian bit bilangan biner. Kemudian di data link ya, itu tadi ada frame header, network header, data, dan frame trailer tadi. Kemudian di dalam network layer ya, atau layer network itu terjadi network header dan data. Transport itu dari data, dan data. Kemudian pada layer session, layer presentation,
layer application itu terjadi data stream. Ya. Jadi di sini tadi ada 5 tadi di sini Anda lihat data. Jadi di 3 ini masuk ke data, segmennya itu ke transport, paketnya itu ke network. Jadi proses pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi ada 5 proses atau 5 tahapan di dalam enkapsulasi atau dekapsulasi. Data, segmen, paket, frame, dan bit. Kalau dibalik dekapsulasi ya tinggal kita balik. Bit, frame, paket, segmen, data. Ya. Ini tentang 7 lapisan OSI atau layer OSI tadi. Dan proses dekapsulasi data serta enkapsulasi data. Nah, untuk pembahasan hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Mbak Juli, Yastri, Mbak Ira Budiati, Mbak Wahyu Ningtyana, Mbak Alvina, Mas Alfatah, Rina, Wahyu Tama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nggak ada? Nggak ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, saya tutup dulu ya. Mau tanya, Pak. Oke, sekian dari saya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.